Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Ya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jujur saja saya juga masih pemula, masih perlu banyak belajar dan belajar. Jadi apa yang sedikit saya ketahui ini saya coba sharing, berbagi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman drafter ya. Jadi ini juga sebagai pengingat saya juga ya teman-teman. Jadi kalau saya ada sesuatu yang lupa, bisa saya lihat pada video ini. Untuk teman-teman drafter, saya di sini ada tips and trick ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi 10 tips and trick untuk mempermudah pekerjaan teman-teman. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, di sini ada workspace. Work bekerja, space tempat bekerja atau ruang bekerja. Jadi pada AutoCAD ini untuk default atau bawaannya ya teman-teman, tim menyediakan 3 workspace. Yang pertama ini drafting and annotation. Jadi untuk drafting and annotation ini tools-toolsnya untuk penggambaran 2 dimensi ya teman-teman. Di sini ada 3D basic. Jadi dasar-dasar untuk 3 dimensi. Di sini ada 3D modeling. Jadi untuk workspace ini berisi semua komen-komen atau tools 3D ya teman-teman. Jadi ibarat kata workspace ini, misal kita mau berbelanja ya teman-teman. Misalkan kita mau mencari baju, kita larinya atau menuju ke toko baju. Jika mau membeli buah-buahan, kita membeli toko buah. Seperti itu perumpamannya teman-teman. Jadi kita mau menggambar 2 dimensi, kita memakai workspace 2 dimensi agar menunjang ya teman-teman, support di sini untuk tools 2 dimensinya. Begitupun kita mau menggambar 3 dimensi, kita menggunakan workspace 3 dimensi. Di sini lengkap ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan workspace dengan apa yang mau kita gambar. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, command line. Jadi command line ini
terletak pada layar paling bawah ini ya teman-teman. Jadi command line ini bisa dibilang sangat penting ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa berdialog dengan AutoCAD, bisa dibilang interaksi. Misalkan kita mengetikkan command circle. Jadi di sini AutoCAD menanyakan apakah pembuatan lingkaran ini untuk radius atau diameter. Dalam default AutoCAD, jika seperti ini berarti yang akan berfungsi ini radius ya teman-teman, yang akan jadi ntar ya. Misalkan kita ketikkan 9, berarti di sini radiusnya 9. Kita ketikkan circle, nah di sini ada juga menanyakan diameter. Jika kalau tidak memilih diameter, kita langsung saja. Jikalau kita memilih diameter, kita pilih diameter. Jadi pada command line ini bisa kita ketikkan di sini. Kita bisa juga mengetikkan untuk kata kuncinya. Di sini ada kata diameter dengan D, satu-satunya huruf besar. Jadi ini kata kuncinya ya teman-teman pada command line. Ini sudah saya setting untuk kata kuncinya, saya ubah warna merah. Jadi kita cukup ketikkan D. Nah, maka ini sudah untuk lingkaran diameter. Misalkan kita membuat rectangle, nah di sini banyak pilihan. Teman-teman mau membuatnya dengan chamfer atau dengan fillet atau dengan lebarnya. Jadi kita di sini berinteraksi dengan AutoCAD. Layaknya juga seperti orang ngobrol ya teman-teman. Kita ngomong begini, ntar lawan bicaranya juga akan membalikan omongan kita, apakah mau begini seperti ini. Jadi kita berinteraksi dengan AutoCAD seperti itu ya teman-teman. Untuk trik nomor 2, command line. Jadi adapun untuk mengaktifkannya, kita ketikkan Ctrl 9, kita yes untuk menyembunyikannya. Nah, jika tidak ada command line seperti ini, teman-teman akan sedikit kebingungan ya. Misal kita mengetik kotak, di sini nggak ada pilihan apa-apa, kita mau chamfer atau apa tidak ketahuan. Jadi saya sarankan menggunakan command line di sini. Karena bagaimanapun juga kita harus berinteraksi ya teman-teman, satu sama lain ya, sampelnya seperti itu. Next, di sini ada command alias. Jadi command alias ini teman-teman, apa saja komen-komen yang paling teman-teman sering gunakan, teman-teman bisa edit di sini. Misalkan saya menggunakan ini teman-teman. Saya menggunakan angka atau tombol 1 untuk Layuniso. Layuniso ini untuk isolate layer ya teman-teman. Ataupun juga untuk copy. Jadi kalau pada default AutoCAD ini kan CO teman-teman. Jadi saya buat satu huruf untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Seperti ini. Untuk rectangle kan default AutoCAD-nya rect.
saya ubah menjadi B, huruf B. Jadi saya tunjukkan ya teman-teman. Di sini saya sudah edit beberapa komen ya teman-teman. Seperti ini 1, 2, layiso, layuniso, V untuk mirror, S untuk text edit. Jadi di sini saya pakai yang paling saya sering gunakan, saya pakai satu huruf atau satu angka ya teman-teman. Misalnya W di sini untuk dim style. Jadi kita hanya mengetikkan satu huruf. Misalkan untuk P saya ubah untuk rotasi. Jadi saya di sini tinggal ketikkan huruf P untuk memutar. Misalkan kalau di tempat kerja teman-teman itu banyak orang yang memakai komputernya teman-teman, saya sarankan tidak memakai ini ya teman-teman, karena teman-teman kerja lainnya antarnya akan bingung karena tahunya kan default AutoCAD ya untuk copy juga, kecuali untuk khusus komputer diri sendiri, untuk komputer sendiri kita bisa edit untuk komennya sesuai keinginan kita. Sini saya R untuk refloat. Jadi kesimpulannya, apa yang paling sering teman-teman gunakan untuk komennya itu yang di edit untuk komen alias ini, biar kerjanya lebih cepat ya teman-teman, mempercepat pekerjaan, cepat dan efisien. Oke, next kita di sini ada object snap. Jadi object snap ini sangat penting ya teman-teman dalam proses penggambaran. Nah, misalkan di sini saya aktifkan object snapnya seperti ini. Misalkan saya membuat gambar atau line ya teman-teman. Untuk ujung garis ini, nah di sini ada tangkapan poin ya teman-teman. Pointernya di sini menangkap. Misalkan kita tidak aktifkan, ini untuk mengaktifkannya F3 ya teman-teman. Untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan atau nonaktif. Misalkan kita object snapnya off. Nah, maka kita akan kesulitan dalam proses menggambar seperti ini. Kita tidak tahu mana titik tengahnya, titik ujungnya, jadi kita tidak bisa mengira-ngira dalam penggambaran ya teman-teman, harus presisi. Begitu juga kita misalkan mau menangkap pada objek lingkaran ini, kita tidak tahu mana titik tengah dari lingkaran ini, kita akan kesulitan dalam menggambar ya teman-teman. Misalkan kita aktifkan object snapnya, jadi kita akan mudah menangkap untuk titik tengahnya atau tangentnya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, teman-teman bisa tahan tombol shift lalu klik kanan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada pilihan center, kuadran, tangent. Ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Misalkan center di sini, nah kita tinggal dekatkan saja pada objek lingkaran ini, maka akan berada di center seperti ini.
Jadi objek snap ini sangat penting ya teman-teman dalam proses penggambaran. Next, di sini ada isolate object. Jadi untuk isolate object ini seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah edit isolate object dengan angka 3 ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menemukannya di status bar sini di pojok kanan, isolate object, hide object, atau bisa teman-teman klik kanan di sini ada isolate object, hide object. Jadi untuk isolate dan hide object ini di sini saya 3 untuk isolate, 4 untuk hide ya teman-teman. Misalkan kita akan melihat sisi bawah sini, kita tidak usah memindahkan objek ini, kita cukup dengan hide object, ataupun bisa seperti ini dari sini status bar kanan sini hide object. Jadi kita bisa melihat bagian bawah ini sudah sempurna atau belum, ada yang perlu diedit atau enggak. Kalau sudah, kita ke sini. Nah, ini untuk end object isolation ini berfungsi untuk dua-duanya ya teman-teman. Misalkan kita habis hide object, kita akhiri dengan end object isolation, ataupun sebaliknya, kita habis isolate, kita end object isolation. Kita coba klik end object isolation, maka akan kembali seperti ini. Jadi adapun untuk isolate objeknya, kita klik objek. Nah, kita isolate objek. Jadi kita akan terfokus pada objek yang kita isolate ini. Jadi ini mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Misalkan kita mau press pull untuk ini atau extrude, jadi teman-teman tidak usah klik satu persatu, kita hide saja untuk part ini, kita hide. Jadi kita langsung select all aja atau select semua. Misalkan kita di sini mau extrude, nah di sini kalau sudah kita kembalikan. Nah, misalkan kita mau extrude sini, nah seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi isolate object dan hide object ini sangat penting dalam proses penggambaran. Misalkan dalam penggambaran 2 dimensi ini, kita mau fokus untuk menggambar sini misalkan. Nah, jadi kita hanya pada layar ini menampilkan yang kita isolate saja ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah misalkan editing atau apa, kita end object isolation, maka akan muncul kembali seperti itu ya teman-teman untuk isolate object dan hide object. Jadi kita harus tahu gambar ini kapan disembunyikan, gambar ini kapan ditampilkan, agar lebih efisien ya teman-teman. Next, di sini ada align. Jadi align ini lebih ke skala ya teman-teman form. Pada penggambaran untuk teman-teman drafter, misalkan mau membuat form seperti ini. Jadi misalkan ini mau membuat report ya teman-teman, tidak mementingkan skala. Jadi untuk form ini mau dibuat
persis dengan ukuran ini. Jadi teman-teman tidak usah dimensi lagi untuk menyamakannya. Teman-teman harus cukup dengan align. Nah, ini manfaatnya saya menggunakan komen alias tadi ya teman-teman. Jadi saya cukup mengetikkan tanda seru langsung ke komen align. Oke, next kita lanjutkan align. Nah, kita klik titik pertama, lalu klik titik kedua. Jadi kita arahkan mana yang akan mengikuti bentuk ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter lalu yes. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah skala lagi untuk form ini. Misalkan teman-teman kasih dimensi dulu lalu kita skala, itu memakan waktu ya teman-teman. Kita cukup menggunakan align ini. Mempercepat proses penggambaran teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk align. Biasanya para drafter ini suka bermain dengan form ini ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau menyamakan form yang lain, kita menggunakan comment align ini. Next, yang ketujuh ada layer. Jadi layer ini sangat berfungsi untuk penggambaran, khususnya untuk skala besar ya teman-teman. Saya sampelkan di sini ada drawing seperti ini ya. Jadi untuk layernya atau lapisan ya teman-teman, layer ini bisa dibilang lapisan atau kelompok. Jadi di sini ada kelompok garis untuk center, di sini untuk huruf, di sini ada untuk bodinya seperti ini. Keuntungan dalam menggunakan layer ini, yang pertama pada proses editing ya teman-teman. Tentunya ini banyak sekali manfaatnya dalam menggunakan layer. Pertama, editing. Kita coba ISO angka 1. Jadi untuk angka 1 ini kita misalkan mau edit warnanya menjadi warna merah misalkan ya teman-teman. Ini yang tidak berubah karena di sini blok ya teman-teman. Jadi pada AutoCAD kalau misalkan blok tidak bisa diedit warna. Nah, kita akan dengan cepat mengedit untuk teks yang kita isolasi tadi. Kita akan dengan cepat melakukan proses editing, misalkan mau dihapus ini. Jadi kita tidak usah klik satu persatu. Misalkan kita mau mengontrol untuk garis senternya, ISO. Nah, seperti ini. Misalkan untuk kita mengontrol lengthnya kebesaran atau enggak, kita bisa lihat sini. Kalau sudah, kita kembalikan dengan ISO. Jadi ISO dan ISO ini dua komen kelompok layer ya teman-teman. Ini sangat penting sekali ya teman-teman dalam penggambaran menggunakan layer.
Jadi untuk penggambaran teman-teman juga bisa lebih rapih dengan menggunakan layer ini. Jadi kita bisa juga mengontrol dengan laywork. Kita klik sini, apakah sudah rapih atau belum, ada yang perlu diedit atau enggak. Nah, jadi di sini per part ya teman-teman. Ini sangat membantu sekali dalam proses penggambaran. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk layer. Next, di sini ada X-line. Jadi X-line ini berfungsi untuk garis bantu ya teman-teman. Misalkan kita mau memindah ini, kita membuat sumbu garis utama seperti ini. Kita arahkan pointer saja ke arah horizon, maka akan terbentuk horizon. Jika kita mengarahkan untuk vertikal, maka akan vertikal. Jadi ini garisnya tanpa batas ya teman-teman. Teman-teman juga bisa acuan untuk panjang tak terhingga. Misalkan kita mau merapihkan teks ini, membuat satu acuan garis ya teman-teman. Jadi penggambaran teman-teman bisa lebih rapih lagi dengan menggunakan X-line ini. Kalau sudah, kita hapus. Bisa, misalkan kita ke arah vertikal X-line, misal kita akan menyambung lagi ke atas untuk penggambarannya atau dikelompokkan seperti ini. Jadi teman-teman hanya menggunakan satu garis ini untuk merapihkan semua objek, ataupun objek itu vertikal ataupun horizontal. Seperti itu ya teman-teman untuk X-line. Jadi X-line ini bisa dibilang garis bantu ya. Next, di sini ada teks. Nah, pada teks ini saya sampelkan begini ya teman-teman. Keuntungan menggunakan teks ini, jadi ini menggunakan teks ya teman-teman. Kita misalkan teks di sini. Misalkan sini AutoCAD, misalkan ini ya teman-teman ya, kita sampel saja. Kita membuat report array 10. Di sini array 10. Misalkan untuk report sebanyak ini, misalkan ada revisi ya. Jadi teman-teman di sini cukup dengan select similar saja untuk menseleksi yang sama ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, bisa lihat video sebelumnya untuk select similar. Jadi keuntungan membuat teks ini, kita bisa editing bersamaan pada properties ini teman-teman. Table properties. Misalkan kita AutoCAD, misalkan AutoCAD 2 misalkan ya. Kita klik. Di sini akan berubah semua ya teman-teman. Misalkan kita
mau menggantinya dengan auto saja. Di sini berubah semua seperti ini. Jadi misalkan kita menggunakan mtext auto, kita coba array 5. Nah, kita coba untuk mtext ini, kita array. Di sini tidak bisa diedit satu persatu ya teman-teman. Tidak bisa diedit bersamaan, harus satu persatu. Jadi keunggulan menggunakan teks ini, teman-teman bisa editing sekaligus. Misalkan itu ada ratusan teks, kita select similar, kita editing di sini ganti Al-Furqan. Nah, di sini semua akan terganti. Ataupun kita editing warnanya di sini. Nah, jadi usahakan pada proses penggambaran teman-teman menggunakan teks ya teman-teman. Kalau mtext ini hanya untuk note atau title yang memerlukan banyak teks atau sebuah kalimat ya teman-teman. Nah, misalkan pada objek teks ini, jadi untuk mtext ini hanya digunakan untuk membuat note seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan untuk huruf atau apa, usahakan menggunakan teks agar lebih mudah ya teman-teman dalam proses editing. Oke, next kita perbanyak senjata. Jadi untuk para drafter jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman. Baik itu di bidang apapun, mau drafter atau fitter, semuanya jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar dan belajar. Pada AutoCAD ini usahakan ya teman-teman harus perbanyak senjata. Di sini perbanyak senjata ini perbanyak ilmu ya teman-teman. Jadi semakin banyak ilmu yang kita tahu, jadi kita tahu kapan ilmu apa yang kita gunakan. Misalkan pada teks berantakan ini, kita cukup dengan text align. Jadi kita dengan cepat merapihkan objek seperti ini. Saya waktu belum tahu, jujur aja teman-teman ya, merapihkan objek ini merapihkannya dengan menggunakan garis bantu. Jadi saya rapihkan satu-satu seperti ini. Jadi ketika sudah tahu untuk caranya, kita dengan cepat menyelesaikan suatu masalah text align seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita dengan spell. Nah, ini untuk spell ini bisa dibilang kamus ya teman-teman, kamusnya AutoCAD. Misalkan kita para drafter ini kan biasa menggunakan untuk penulisannya bahasa Inggris ya teman-teman, Aftery. Nah, kita di sini coba menggunakan spell. Apakah penulisan kita sudah benar apa belum? Kita menggunakan spell ini. Nah, di sini ada yang tidak benar ya teman-teman, Aftery. Ini harusnya after, setelah. Jadi dengan semakin banyak ilmu, kita
mengetahui cara cepat atau jalan pintasnya ya teman-teman. Misalnya kita after di sini change akan otomatis terganti seperti ini. Ada cara lagi, ini berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Misalkan kita pertama saya seperti ini teman-teman, misalkan mengetik keasikan bla 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 bla. Wah, di sini ternyata teksnya kecil, apakah kita harus mengulang lagi? Ya, jadi kita cukup menggunakan Ctrl A dan Ctrl Shift U, maka akan jadi seperti ini. Jadi itulah gunanya memperbanyak ilmu ya teman-teman. Jikalau pada AutoCAD ini memperbanyak ilmu tentang komen-komen atau tools AutoCAD. Jadi apa yang teman-teman sukai atau passion ya teman-teman, gali terus agar kita menjadi ahli di bidang itu. Dan jangan pernah puas akan ilmu ya teman-teman, terus belajar, terus belajar. Apapun itu ilmunya akan bisa terrelasi pada ilmu yang lainnya. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, tidak ada maksud menggurui atau apa di sini. Saya hanya ingin sharing-sharing, berbagi pengalaman untuk buat teman-teman semua, khususnya para drafter. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau kritik dan saran tentang video ini atau konten-konten pada channel saya, bisa isi di kolom komentar. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa, jangan pernah berhenti belajar. Oke, thank you for watching and see you in the next video.